Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Di sini saya sebagai seorang amatir radio ya, ngakunya ya, dengan call sign Yankee Delta Zero Alpha Yankee Alpha. Jadi sebenarnya saya punya lisensi Yankee Delta ya. Ini adalah filter VHF, desainnya dari RSGB kalau nggak salah. Kemudian dipopulerkan oleh seorang amatir radio Makedonia, yaitu Mile Kokotov. Ya, jadi di sini saya akan menyebutnya sebagai Mile Kokotov filter. This is my homebrew VHF helical bandpass filter. I made it for 2 meters band and I'm very satisfied with it. It can make a huge improvement in the receiving capabilities of your SDR receiver or handheld transceiver, for example. Especially if you live in urban area with many out-of-band strong RF signals. You can see the inside of the bandpass filter. It has 2 inductors and 2 capacitors inside a box made from copper plates. The capacitors here must be designed for very high RF voltage, and you can tune their frequency, bandpass frequency, simply moving the plate of the capacitors. Basic design of the filter is from RSGB VHF UHF manual, but I made some modifications. Both inductors are made from 6 square millimeters copper wire. The wire diameter is 2.6 millimeters. They have 6 turns. The tuning capacitors are made from 2 copper or stainless steel round plates, about 31 to 32 millimeters in diameter each. One must be very careful using other variable capacitors instead of my suggestions here. There is very high RF voltage on these capacitors. For example, when I was made experiments by using 2 pieces of RG58 coaxial cable, 16 millimeters each, which is about 1.6 picofarad, and when I applied about 8 watts RF power on 145 megahertz, the coaxial cable pieces simply burned immediately. You can imagine how high RF voltage is present here, because maximum voltage by producer specifications for RG58 coaxial cable is more than 1.4 kilovolts. This helical bandpass filter has very low loss, about minus 0.3 decibels for 5 MHz bandwidth and minus 3 decibels for 8 MHz bandwidth. On this picture you can see the frequency response of the filter. And here is more detailed frequency response of bandpass area. In the next few pictures you can see more details about this excellent bandpass filter. You can use it for improving the receiver front end by reject out-of-band unwanted strong signals, which can make interference and block your receiver, making incapable to receive weak signal of interest. This filter can also be very useful for rejecting unwanted harmonic signals from your transmitter, making your neighbors happier. Konstruksinya sederhana, hanya terdiri dari 2 buah pegas ini, kemudian ada 2 buah lempengan di sini, 2 buah lempengan di sini. Ini bisa diatur naik turun, ini bisa diatur naik turun. Kemudian untuk inner dari input itu dikonek ke sini, kemudian yang inner dari output dikonek ke sini. Konstruksi yang sangat sederhana, tetapi kalau Anda membuatnya pun akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian berapa dimensinya? Jadi untuk panjangnya 12 cm, kemudian untuk lebarnya 9 cm, dan untuk tebalnya ke dalamnya ke sana itu adalah 5 cm.
Jadi dipaskan saja seperti ini, tidak ada koma 0,11 atau 0,22 yang akan membuat rumit. Walaupun pada kenyataannya mungkin saja akan meleset, itu kan wajar karena ini semua adalah tentang DIY. Kemudian untuk input, sebenarnya input dan output ini bersifat bolak-balik alias bidireksional. Jadi bisa dibolak-balik. Akan tetapi kalau dibolak-balik kemudian dilihat lagi dengan menggunakan analyzer nano VNA, maka gambarnya akan berbeda. Kemudian dari sini nanti akan kita tes dengan menggunakan nano VNA seperti apa untuk gambarnya ini, baik tanpa ada device, dalam hal ini antena atau dummy load atau apa, terkonek ke port satunya, kemudian satunya ini ke nano VNA. Kita akan lihat grafiknya. Kemudian kalau kita colokin antena flower pot, saya pakai flower pot saja karena di sini kita akan bermain VHF. Nanti gambarnya seperti apa. Kemudian kalau dicolokin dummy load, maka gambarnya di nano VNA akan seperti apa. Baiklah, kita akan lihat ini di nano VNA ya. Nano VNA ini tadi saya cas biar ada powernya. Sudah hidup. Kita akali dulu agar tidak mendapatkan pantulan dari ini ya, kamera ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan matikan markernya. Kok marker? Trace. Trace itu ada di display. Karena kita hanya akan melihat ininya ya, SWR ya. Jadi kita akan kelihatan yang kuning saja. 135 hingga 175. 135 hingga 175 ya. Trace hanya tersedia untuk yang kuning. Kemudian back, kemudian ke mana nih? Oke, cukup. Kita akan lihat secara wide dulu. Kemudian kita konekkan ke sini. Tentunya di sini saya bersifat praktikal, jadi jangan menganggap saya sebagai seorang, jangan minta saya sebagai seorang purist dalam artian semua harus ideal ya. Kalau mau ideal Anda buat saja sendiri. Itu banyak teman-teman yang segala sesuatu harus ideal. 50 ohm. Memangnya tahu 50 ohmnya dari mana? Ya 50 ohm tahu dari alat, akan tetapi kan tidak semuanya akan pas 50 ohm. Kita akan cek port satunya ini, dikonekkan, dan seperti ini gambarnya. Sudah ada kelihatan ini ada dua buah diping palung ya. Di sini saya akan menyebutnya dua buah palung di sini. Ini ada palung di sini, ada palung di sini. Tentunya kita harus menggunakan marker untuk tahu ini palung ini berada di dipingnya berapa megahertz. Nah, itu dia. Ini diping belum di setel, ini ada di 146.2 yang paling dalam, palung Mariana. Yang kedua palung Sunda, ini ada berapa? Palung Sunda pada kedalaman di 138.6. Kondisinya untouched seperti ini. Sekarang kita akan gerak-gerakkan ya. Kalau ini saya mainkan, maka palungnya akan bergeser ya. Ini kalau dimainkan ini seperti ini. Lebih jelasnya. Baiklah, sekarang kita akan coba kasihin dummy load ya, di posisi ujung sebelah sini. Kemudian akan saya letakkan di sini.
letakkan posisinya seperti ini dan gambarnya seperti ini. Setelah dikasih dummy load berbentuk huruf W. Kemudian kalau setelan kita mainkan maka akan seperti ini. Ya. Ini pada dengan dummy load seperti ini ya. Nah, banyak sekali variasi, tentunya tinggal kita mainkan hingga pasnya. Dengan demikian pada praktikal nanti kita akan tepatkan sebisa mungkin untuk SWR yang akan kita pakai itu yang pas di ping yang paling terdalam dari palung yang ini dan atau yang ini ya. Saya menyebutnya palung jika ini anggaplah ini sebuah dasar samudra. Kalau kita ngomongin terbalik berarti akan berbicara tentang bukit dan puncak gunung, tetapi di sini kita berbicara tentang seperti laut, maka di sini yang kita omongin adalah tentang kedalamannya ini. Dengan demikian kalau SWR 1,0 maka dia harus menyentuh dasar dari sini. Walaupun kalau kita ngomongin tentang seperti laut, kedalamannya kalau ini kan di sini nih untuk rata-rata ininya ya, dasar lautnya akan, tetapi ini kita ngomongin tentang kedalaman palung. Jadi pada palung terdalam SWR-nya mendekati 1,0, nah itu berat yang paling bagus. Dan tentunya ketika sudah di sini, mulai di sini SWR, nah ini adalah untuk frekuensi yang dibuang ya, baik sini atau sini. Jadi yang bisa didengarkan seharusnya yang antara ini dan ini, antara dua buah teping palung ini ya. Sekarang ini akan saya input dengan menggunakan ini yang sudah saya tandai seperti ini. Jadi kalau setiap video yang ngomongin tentang antena flower pot, saya tandai yang ini. Nggak ada tulisannya tetapi tandanya kabel. Ini untuk membedakan karena antena saya tidak hanya satu dan kepalanya pun sama, nanti akan membuat jaruh alias bingung. Oke, kita letakkan seperti ini. Dan kombinasinya adalah akhirnya ketemu seperti ini setelah dikasih antena flower pot. Bisa dilihat nih ya, palung yang agak dangkal di 139,8. Kemudian naik yang paling terendah palung Mariana adalah 145,400. Kemudian ini bisa kita perlebar. Kemudian ini kita bisa persempit untuk penglihatan kita dengan stimulus. Kemudian kita akan tentukan startnya di 140 MHz. Kemudian akan kita tentukan stopnya di 160. Nah, seperti ini. Tentunya ini masih susah ya kita. Kita harus persempit lagi. Kemudian kita ke startnya di 139 ya. 138 lah. 138 MHz. Agak geser dikit, maka seperti ini. Kemudian cuttingnya ini kita akan lihat, cek dulu ya, cuttingnya ini di berapa nih. Ini agar lebih mudah ya.
cuttingnya di 160 berapa itu, 147 ya, 148 ya, coba. Kemudian stopnya kita pindah ke 148. Nah, gambarnya kan seperti ini. Beda ya. Kenapa seperti ini? Ya, saya juga nggak tahu. Memang hasilnya seperti ini. Berarti kurang mundur lagi ini untuk stopnya. Stopnya saya pindah ke 150 ya. Atau center saja. Nggak responsif kadang. Center 142. Nah, kalau dibuat senternya 142 seperti ini. Kemudian span yang paling mudah ya. Span kiri kanan saya inginnya 5 MHz hingga 10 MHz. Nah, berarti span kurang besar, 20 MHz. Nah, seperti ini. Ini pada daerah berapa ini? Ini 1,19 di 145.2. Kemudian dipping di sini adalah 1,7 di 139.6. Artinya hanya akan usable di sini 145. Jadi seperti ini. Pada praktikalnya sebenarnya saya inginnya ini di bawah dulunya. Di 140 hingga 144. Akan tetapi saya terbatas dan terkendala pada konstruksi hasil akhir daripada buatan saya yang seperti ini, sehingga tidak bagus hasilnya ya. Kita akan coba dengan dipegang seperti ini. Dia bisa kita turun naikkan. Makin dekat, yang bawah semakin ke bawah. Nah, ini dippingnya di sini nih. Berarti bisa kita agak turunkan. Tangan saya di dalam juga sangat pengaruh ya. 45 ini berapa ini, masih bisa dipakai. Kita pakai yang lembah yang sebelah sini berarti. Ini dippingnya di 1,2 itu di 141. Kemudian kita dapetin cari SWR-nya yang paling pol. Yang itu tadi, posisi itu tadi. Nah, 1,1. Coba dikunci biar nggak lari. Satu, dua.
1,2. Ini sebelah sini. Ini pengaruh juga. Nah, balancingnya. Sangat ngaruh ini. Jarak ini sangat ngaruh. Ini dipping di berapa nih? 140, 400 sekian. Anggaplah ini bisa dipakai. Oke, akan butuh waktu lama dan saya akan coba tepatkan dulu ke yang paling bagus. 1947. Nah, ini saya mendengarkan RPU 31 ya. Dengan dilewatkan filter ini. MRF 630. Perhatikan background noise-nya. Mike Romeo Foxtrot 630. Bisa diganti pakai itu. Bawaannya 2 Sierra Charlie 1947. Over. Segitu ya, kita paling nggak tahu. Kemudian ini akan saya langsungkan dengan menggunakan antena flower pot langsung. Final banget. Iya. Bedanya tipis. Tapi ini harusnya tentunya berpengaruh pada sinyal kecil. Coba kita akan coba tes scanning ya. Iya, kita masih melek ini juga di tempat bibi. Ya belum ngantuk. Ada nih semua itu. Kalau kita ngantuk, kita tinggal. Itu nggak kebangun. Bukan ditinggal. Ketiduran lagi ngomong. Lagi ngomong gini. Oke, ini langsung coba kita akan segitu ya. Jadi nggak pamit lagi. Untuk yang lagi ngomong ini noise-nya segitu ya. Iya. Coba kita Kita dengerin dan tinggal berdua aja itu. langsungkan flower pot-nya. Bentar matiin baru. Iya itu pucat nggak ada yang mancar itu. Makanya saya mau ngerespon, katanya ada mau bawa antena, nyatanya kagak ini. Iya, orang kata Baji Bontek Bang Adam pinjam super ketik katanya nggak bawa. Beda tipis ya. Bawa antena. Kalau yang saya dengar sih beda tipis dari tadi. Nggak jadi bawa flower pot ya. Tapi nggak ada banjarannya. Gitu. Kita kasih juga sepati. Itu Bang dari tadi ada juga sih temen. Kita nyusul ya. Pakai mobil ke motor. Ke motor. Wah, gue segenah. Pada di sini ini udah mulai naik SWR-nya nih di 140 karena untuk lebar dari palung tadi kan juga sempit ya dari kelebaran pada SWR 1,5-nya. Kemudian apalagi semua sudah dipraktekkan. Kita akan tes watt ya tadi ya. Dan ini untuk setupnya. Ini HT SWR baru ke filter ke cutoff kemudian keluar ke antena. Saya temukan di sini untuk SWR-nya ini ketemunya di sini ya. Nah, segitu. Ini paling rendah ini. Di 141.600. Coba kita pindah ke 1
1.800 masih mat 1.41.900, agak naik dikit 1.42.000 naik ya. Ini seperti ini adalah cara tracking manual ya. Jadi kita anggap saja bayangan kita ketika tracking seperti ini, oh berarti ini grafiknya kita di sini nih. Naik begitu ya. Kemudian ini 142, sekarang saya selang 500 kHz alias setengah MHz dari 142 ke 142.5. Nah, kan SWR-nya lebih dari 1,5. Berarti itu sudah ketemu begini untuk itunya. Kalau kita bayangan kita tentang analogi tanpa menggunakan nano VNA ya. Kemudian ini setupnya seperti ini. Tadi kemudian untuk dipping lagi itu di 144 kalau nggak salah. Coba kita akan lihat di 144 seperti apa. 44. Besar. 145 jeplak juga. 143 142.800 di 2 140.500 Walah 3 ya. Berarti di sini di tengah-tengahnya 141.600 bisa mancar segini nih. Ya tentunya bisa kita optimasi lebih lanjut ini untuk ini ya. Kemudian kita akan lihat nih ya. Ini efeknya kalau kita kasih logam di antara ini. Dan juga efeknya kalau kita tutup. Di sini sedang mengukur di sini untuk matchnya ini di palung terbawah ini di sini ya. Ini berapa ini di 1,4. Ini perlu dimatchkan lagi di 140.600. Kita akan coba gerak-gerakkan hingga kita dapatkan SWR yang lebih rendah lagi ya. 1,2 di 140.400. Masih sama seperti tadi saya sebelum ini ya. Kemudian kalau kita letakkan sebuah logam di antara ini, nah, pindah dia. Ini saya senderkan aja, pindahnya jauh sekali. Misalkan begini, buyar dia. Kemudian kalau misalkan ini seperti ini ada aluminium dikitnya. Buyar juga, tapi masih pada patternnya. Kemudian kalau kita tutup, di sini saya belum buat tutupnya sebelumnya. Untuk nanonya ribut lagi. Nah, kalau ditutup seperti ini. Berapa ini?
Kalau ditutup SWR-nya turun, dia turun, frekuensinya turun, agak geser ke bawah jadi 138 ini untuk yang palung satunya lagi turun di bawah nih, di 143 seperti ini ya. Jadi kita sudah lihat ya mengenai haru biru, mengenai dinamikanya seperti apa dari yang sudah saya jelaskan dari awal tadi ya. Kesimpulan saya di sini, by practical, kalau alat ini menurut saya ini sederhananya ya. Ini ya begini nih, kurang bagusnya mungkin karena buatan saya. Pada desain aslinya memang praktikal. Tapi menurut saya di sini alat ini tidak banyak membantu untuk receive ya. Tapi itu pun harus saya kasih note. Mungkin saja karena buatan saya yang jelek. Dan secara overallnya kan kita bisa lihat di sini nih, seperti ini untuk grafiknya ya. Kalau kita lihat di Nano VNA, bahwa untuk yang palung paling dalam ini disinilah titik matchnya. Kemudian yang di daerah tebing di sini, ini adalah daerah yang dibuang, alias di sini redamannya tinggi, berarti budak di sini nih. Daerah dengarnya hanya di pelekangan nih, di antara dua tebing ini dan ini. Pelekangan. Bahasanya campur-campur pelekangan. Semoga Anda memahaminya lah ya. Jadi ini kan secara praktisnya sudah saya buktikan. Oh, apakah sebagus itu? Seperti as advertise atau seperti yang diiklankan. Kenyataannya buatan saya ya seperti ini saja, tidak banyak membantu. Saya pikir ini langsung bisa menjernihkan receive HT Baofeng yang budak misalnya ya. Akan tetapi ya memang kalau dilihat dari Nano Analyzer kelihatan bagus. Tapi sudah saya buat tentunya sebagai rasa pemenuhi penasaran saya tentang apa iya benar si Miele Kokotov ini dulu membuat ini seperti ini. Ya kalau diukur secara dilihat dengan alat ini bagus kelihatannya ya. Tapi pada prakteknya menurut saya tidak akan terlalu banyak bedanya. Bahkan justru di sini akan banyak hilang. Ini sebenarnya mirip saja dengan seperti cavity filter. Kalau cavity filter itu harusnya lebih baik karena cavity filter tingkatannya lebih banyak. Ada berapa sel itu? Ini hanya 2 di sini. Kalau cavity biasanya ada 6. Duplexer ada 2. Kalau duplexer kan untuk menggabungkan 2 antena. Kalau ini tidak menggabungkan 2 antena ya. Tetapi sebagai band pass filter ya. Demikian untuk hasil dari pengukuran kita sudah ambil kesimpulannya. Mohon maaf atas keterbatasan segala yang ada. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon dibantu untuk channel ini agar selalu berkembang dengan subscribe, bila perlu like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek. Ini kalau detail ininya ya, lebih close-nya ke sini. Jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini saya lupa ini apa ya ini. Material ini kalau nggak salah ini pipa AC ini saya ratakan kemudian
tak solder pakai itu, solder 60 watt. Nah, ini biasa. Ini untuk baut M3. Ini pakai yang FR4.